Di kilasan sebelumnya, saat Mu Chen berhasil mendapatkan harta peninggalan dari ahli Tian Xizun yang berupa tulang. Dan, oke lanjut. Pada saat ini, Mu Chen sedang menatap tulang putih itu dengan erat, jantungnya berdebar kencang dan cepat. Dari tekanan yang memancar darinya, tulang putih itu secara alami adalah peninggalan dari Tian Xizun yang almarhum di sini pada zaman kuno. Jika hal ini diketahui oleh orang-orang di luar tornado, mereka pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Jika harta seperti ini diketahui oleh umum, entah jenis pembantaian apa yang akan terjadi. Dek. Menekan jantungnya yang berdebar kencang, wajah Mu Chen berubah seketika saat dia merasakan kertas hitam misterius di dalam laut auranya mulai bergetar. Woi kertas, berhentilah membuat kekacauan. Setelah aku mendapatkan item itu, tentu saja ada bagian untukmu. Perasaan pahit hinggap di mulut Mu Chen saat dia terus mengulangi kata-kata itu di benaknya. Dia berusaha menekan kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Jika itu keluar dari tubuhnya, dan tidak dapat kembali, dia akan benar-benar menderita hari ini. Seolah mendengar teriakan Mu Chen, gemetarnya kertas hitam misterius itu akhirnya perlahan melemah. Hal ini membuat Mu Chen menyeka keringat dingin di dahinya dengan lega. Saat kertas hitam misterius itu menjadi tenang, Mu Chen mengalihkan pandangannya kembali ke tulang putih dalam gumpalan cahaya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mulai mendekat. Menatap tulang putih yang mengambang dengan tenang di sana, Mu Chen mengatupkan giginya, sambil mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Jeleger. Tepat ketika tangan Mu Chen telah menyentuh tulang itu, sejumlah petir sepertinya meledak di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ekspresinya berubah dengan serius ketika dia merasakan tekanan menakutkan yang tak terlukiskan memancar dari tulang putih, menyelimuti seluruh tubuhnya. Jika bukan karena dia telah mengembangkan tubuh Dewa Petir, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Namun, meski begitu, darah mulai mengalir keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya, sementara tubuhnya mulai bergetar hebat. Tulang ini hanyalah sebagian kecil peninggalan dari ahli Tian Xizun yang pernah tinggal di sini. Namun, kekuatan yang terkandung bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang setingkat Mu Chen. Blas. Gemuruh petir yang meledak-ledak di dalam tubuhnya terus meningkat, bahkan energi spiritualnya terguncang hingga berubah menjadi kekacauan total. Namun, saat Mu Chen hampir menyerah dalam ketidakberdayaan, sinar hitam tiba-tiba muncul dari kertas hitam misterius itu. Kata-kata kuno tampak muncul dari permukaan kertas hitam itu. Suara yang mirip dengan mantra kuno terdengar dari tubuh Mu Chen. Aura yang berputar di dalam tubuhnya, serta energi spiritualnya yang meletus-letus, tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan gemuruh guntur di dalam tubuhnya mulai perlahan menjadi sunyi di bawah pengaruh suara mantra kuno. Kertas hitam misterius ini akhirnya mulai menunjukkan pergerakan. Saat mantra itu diucapkan, lengan Mu Chen yang gemetar juga menjadi tenang. Detik berikutnya, dia menyadari kata-kata kuno berubah menjadi garis-garis cahaya hitam, keluar dari tubuhnya, sebelum membungkus tulang itu. Dalam waktu singkat, tulang putih itu telah berubah menjadi warna hitam legam, seperti tersiram tinta. Adapun tekanan menakutkan yang terpancar darinya, tampaknya telah disegel. Mu Chen akhirnya mendapatkan kembali kendali tubuhnya, sebelum melemparkan tatapan ragu ke arah tulang berwarna hitam, yang telah berhenti menunjukkan tanda-tanda keanehan. Mengapa tulang Tian Xizun ini disegel oleh kertas hitam misterius? Dari mana asal kertas hitam misterius ini ya? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia masih belum bisa memperkirakan asal-muasalnya, Mu Chen benar-benar yakin bahwa kertas hitam misterius ini sangat-sangat menakutkan. Woi! Sementara Mu Chen masih linglung saat memikirkan kertas hitam itu, teriakan rendah dan dalam terdengar dari luar. Berbalik, dia melihat bahwa tornado raksasa dan badai di sekitarnya tampaknya mulai menghilang secara perlahan. Aku harus cepat pergi dari sini. Dengan pergeseran tubuhnya, cahaya spiritual mengembun di bawah kakinya, sebelum berubah menjadi bayangan naga raksasa. Membawa Mu Chen di punggungnya, ia menembus tornado dan badai, dengan cepat keluar dari sana. Pada saat yang sama, berbagai tokoh yang hadir juga merasakan melemahnya badai spasial di sekitar mereka, menyebabkan kebahagiaan dan kegembiraan terpancar dari mata mereka. Di langit, Xia Youran dan Liu Ying masih berkonfrontasi satu sama lain, kedua belah pihak saling menatap dengan dingin.
Terlepas dari kemarahan yang ada dalam hati Liu Ying, dia tidak berani dengan sembrono menyerang Xia Youran. Badai spasial akan menghilang. Di saat itu, ketika semua orang bergegas maju, bocah itu tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika dia berdoa kepada para dewa. Kata Liu Ying dengan suara gelap. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, jawab Xia Youran sambil mencibir. Kilatan dingin muncul di mata Liu Ying setelah mendengar jawabannya. Namun, saat dia asyik berbicara, auman naga tiba-tiba bergema di langit. Liu Ying buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bayangan naga di tengah badai yang menghilang. Mengayunkan ekornya, naga itu muncul di tempat yang berjarak 1000 kaki dari Liu Ying. Ngoar! Saat auman naga bergema, di bawah tatapan takjub orang-orang, bayangan naga dengan cepat menghilang ke cakrawala yang jauh. Semua orang menatap dengan takjub saat bayangan naga menghilang ke cakrawala, sebelum mengangkat kepala lagi, hanya untuk melihat bahwa tornado dan badai di langit telah menghilang. Namun, tidak ada satupun harta yang tertinggal di dalamnya, seolah-olah tornado dan badai telah membawa lenyap bersamanya. Keheningan menyelimuti seluruh ahli yang hadir di belahan Nusantara ini. Apakah bayangan naga tadi adalah kodam dari bocah itu? Sial! Dia telah membawa kabur harta spiritual. Kecepatannya juga luar biasa. Bajingan! Setelah hening beberapa saat, teriakan yang keras meledak di langit saat wajah banyak ahli berubah menjadi merah karena marah. Kejar bocah itu! Jangan biarkan dia pergi! Pada akhirnya, masih ada beberapa orang yang tidak mau menyerah, dengan raungan amarah mereka melesat ke arah di mana bayangan naga itu menghilang. Melihat ke arah menghilangnya bayangan naga dengan matanya yang indah, Xia Youran tertawa manis sambil bergumam, urusan kabur, bocah nakal itu benar-benar tancap gas. Tapi kelihatannya, dia sudah mendapatkan harta itu. Menyapu pandangannya, dia menatap ke arah Liu Ying, memperhatikan ekspresi pucat di wajah Liu Ying. Hehe, sepertinya keinginanmu benar-benar sia-sia, kata Xia Youran sambil tersenyum. Karena Mu Chen berhasil lolos, tentu saja dia tidak perlu lagi dekat-dekat dengan pria menjengkelkan ini. Menatap Xia Youran dengan pandangan gelap, Liu Ying menjawab dengan nada dingin, aku tidak percaya bocah nakal itu akan kabur begitu saja. Selama dia berani memasuki area pembaptisan, secara alami aku akan dapat menangkapnya, dan memintanya untuk menyerahkan barang itu. Saat suaranya terdengar, Liu Ying tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Liu Ying di kejauhan, Xia Youran mencibir. Dengan goyangannya yang memikat, dia melesat ke arah yang berlawanan dengan Liu Ying. Setelah beberapa saat, para ahli menghela nafas tak berdaya sambil berpikir, semua ini sia-sia. Woor! Seberkas cahaya melesat melintasi langit dengan kecepatan yang mencengangkan, meninggalkan raungan naga yang samar-samar terdengar. Berdiri di bayangan naga, Mu Chen melihat ke arah bumi yang semakin jauh darinya, sementara ekspresi desahan kagum muncul di matanya. Kecepatan seni naga mengangkasa benar-benar sangat mengagumkan. Menurut pemahaman Mu Chen saat ini tentang seni naga mengangkasa, dia tahu bahwa seni ini secara kasar dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama adalah bayangan naga. Fase kedua adalah naga melonjak, dan fase ketiga adalah penghindaran naga. Saat ini, dengan kekuatannya yang menembus Tongtian, seni naga mengangkasa milik Mu Chen telah berkembang ke fase kedua, naga melonjak. Setelah mencapai fase ini, energi spiritual seseorang akan mampu membentuk seekor naga muncul ke permukaan. Mu Chen yakin bahwa dengan kecepatannya saat ini, level Tongtian, bahkan para ahli yang telah melewati Zizun Xiao Sanan yang juga disebut 3 kesengsaraan Zizun pertama, Pro Shennan, tidak akan mampu mengejarnya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum aku bisa mencapai fase ketiga, penghindaran naga, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Dikatakan bahwa jika seseorang mampu mengembangkan seni naga mengangkasa ke fase penghindaran naga, seseorang dapat mengubah tubuhnya menjadi naga raksasa. Pada saat itu, seseorang akan mampu menembus ruang. Melihat ke arah jauh di belakangnya, dia samar-samar bisa melihat beberapa fluktuasi energi spiritual yang memancar dari sana. Sepertinya ada beberapa orang yang tidak mau menyerah dalam upaya merebut harta ini dariku ya. Pertama-tama aku harus mencari tempat untuk memulihkan diri. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri.
Terlebih lagi, dia sangat tidak sabar untuk melihat apa sebenarnya kegunaan tulang Tian Xizun itu. Setelah beberapa saat, dia muncul di pegunungan yang menjulang tinggi. Di kedalaman lembah gunung, Mu Chen menemukan celah gunung untuk mengistirahatkan dirinya, sebelum duduk dengan kaki bersilang. Sebelum dia memulai aktivitasnya, dia menyembunyikan seluruh aura energi spiritualnya, lalu menutup celah gunung dengan batu. Tidak lama setelah menghilangkan fluktuasi energi spiritualnya, suara mendesis mulai terdengar di langit saat sosok-sosok melintas secara bergantian. Di dalam gunung, mata Mu Chen yang tertutup perlahan mulai terbuka. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius dan tangannya dengan hati-hati mengambil tulang Tian Xizun yang berwarna hitam legam. Setelah beberapa saat, dia menggerakkan mulutnya karena tidak berdaya, karena dia menyadari bahwa tidak ada satupun reaksi yang muncul dari tulang itu. Jelas sekali, setelah tulang Tian Xizun tersegel, kertas hitam misterius itu telah mengisolasinya. Sambil memegang tulang hitam itu, Mu Chen tertawa pahit. Sepertinya satu-satunya cara adalah membuat kertas hitam misterius itu mengambil tindakan. Kertas, ayo. Mu Chen bergumam dalam hatinya. Saat suaranya terdengar di dalam hatinya, kertas hitam misterius di dalam laut auranya meledak dengan sinar hitam cemerlang. Sinar cemerlang muncul di selembar kertas hitam dan tampak seperti tulisan kuno. Sinar cemerlang keluar dari kertas hitam misterius, sebelum keluar dari telapak tangan Mu Chen, mengarah langsung ke tulang hitam kecil itu. Dalam beberapa tarikan nafas, warna hitam pada tulang dengan cepat menghilang, berubah kembali menjadi bentuknya yang berkilau. Memusatkan pikirannya, Mu Chen mengamati kilau pada permukaan tulang. Sepertinya ada esensi darah Tian Xizun yang terkandung dalam tulang ini. Melihat esensi darah emas di dalam tulang, jantung Mu Chen mulai berdebar kencang. Itulah esensi darah Tian Xizun. Meskipun hanya sedikit, ini akan membuat para ahli tingkat Xizun pun akan memerah ketika dihadapkan dengan hal seperti itu. Wah, ini benar-benar harta karun. Mu Chen bisa merasakan napasnya menjadi sangat kasar. Meskipun Mu Chen sangat gembira dengan esensi darah emas di depan matanya, suara misterius mulai terdengar dari kertas hitam di laut auranya. Saat itu terjadi, tulang seperti batu giok mulai melayang perlahan dari telapak tangan Mu Chen. Saat berikutnya, beberapa tetes esensi darah emas, secara tak terduga mulai perlahan menyebar dari dalam tulang, sebelum melayang diam-diam di depan Mu Chen. Walaupun dia tidak dapat merasakan gejolak energi spiritual yang luar biasa memancar darinya, dia samar-samar bisa melihat energi mengerikan yang terkandung dalam beberapa tetes esensi darah itu. Tampaknya, dulu ketika Tian Xizun ini masih hidup, dia telah mengembangkan seni bela diri khusus yang beratribut petir. Makanya esensi darahnya akan memiliki kekuatan petir yang menakutkan. Sur. Tiba-tiba, beberapa tetes esensi darah emas itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan, melesat langsung ke arah Mu Chen, dan itu mengalir langsung ke tubuhnya. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan teror bagi Mu Chen. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menikmati hal seperti ini. Bahkan setetes pun akan menyebabkan tubuhnya meledak. Tanpa mempedulikan keinginan Mu Chen sedikit pun, esensi darah emas mengalir langsung ke tubuhnya, menembus darah, daging, dan meridiannya. Dengan kecepatan yang menakjubkan, itu mulai menghilang di dalam tubuh Mu Chen. Jeleger. Benturan guntur yang menakutkan mulai bergema di dalam tubuh Mu Chen, menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat ini, dia bisa merasakan sejumlah energi yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya, sepertinya ingin meledakkan tubuhnya hingga terpisah. Energi ini terlalu menakutkan, dan dia sama sekali tidak mampu menahannya. Namun, saat Mu Chen hampir putus asa, esensi darah emas itu langsung menerobos ke laut auranya, dan akhirnya berlabuh ke dalam kertas hitam misterius. Saat esensi darah emas mengalir ke dalam kertas hitam misterius, kertas itu mulai bergetar sesaat ketika pola emas tampak muncul di permukaannya. Pola misterius itu sepertinya terdiri dari tulisan kuno. Benda yang tersembunyi di dalam kertas hitam itu tampaknya telah diaktifkan oleh esensi darah Tian Xizun. Meskipun esensi darah emas telah sepenuhnya diserap oleh kertas hitam, sedikit jejak esensi darah emas telah menempel pada darah dan daging Mu Chen ketika menerobos ke dalam tubuhnya.
Hanya sisa-sisa kecil ini masih sangat menakutkan bagi Mu Chen. Dengan tiba-tiba, sinar busur emas membawa cahaya petir berwarna emas, menusuk dan menenun di dalam darah dan daging Mu Chen. Rasa sakit yang hebat mulai menjalar ke seluruh tubuh Mu Chen, menyebabkan pembuluh darah hijau menonjol dan membengkak di pelipisnya. Mengatupkan giginya erat-erat, dengan lambaian lengan bajunya, bunga teratai yang membeku dari cairan petir berwarna hitam muncul dalam sekejap. Ini adalah teratai Dewa Petir yang dia peroleh setelah membantu kakek Beiming. Teratai Dewa Petir ini mempunyai efek yang sangat bermanfaat terhadap pengolahan tubuh seseorang. Saat ini, situasinya sangat berbahaya. Sisa esensi darah Tian Xizun terlalu menakutkan, hampir menyebabkan tubuhnya meledak karena dahsyatnya kekuatan yang terkandung. Sekarang, dia perlu meningkatkan kekuatan fisiknya. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk lepas dari bencana yang mengancam nyawa ini. Duduk di atas teratai Dewa Petir, Mu Chen dengan kuat menekan tubuhnya, yang sepertinya ingin terbakar. Dengan menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel, dia mulai mengedarkan metode kultivasi tubuh Dewa Petir. Jika ia mampu menyerap energi yang terkandung dalam sisa esensi darah Tian Xizun, tubuh Dewa Petirnya mungkin bisa mencapai terobosan lagi. Jika dia berhasil melakukan terobosan, kekuatan Mu Chen akan meningkat pesat. Namun, jika dia gagal melakukan terobosan, akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan kehidupan kecilnya hari ini. Mu Chen mengatupkan giginya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bergantung dengan semua yang dia punya.